Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Untuk itu mari kita membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kali ini dimohon berdiri. Baik, selanjutnya sambutan dari Bapak Pengawas Tingkat SDNI kepada yang terhormat Bapak Samsul Alam SPDNI, sekaligus untuk membuka diseminasi secara resmi hari ini, Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati dan banggakan Ibu Kepala SD 1 Cibenang Baru, yang saya hormati dan cintai Ibu Kepala SD 1 Cibenang Baru, yang saya hormati dan banggakan semua Bapak dan Ibu guru peserta diseminasi, dan terkhusus kepada Ibu guru penggerak yang hari ini akan mendiseminasikan apa-apa yang berkaitan dengan apa yang didapatkan di kegiatan guru penggerak hari ini. Insya Allah mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya, sehingga alhamdulillah hari ini kita berada di tempat ini, di ruangan ini untuk melaksanakan suatu kegiatan yang mulia, yang murni, dalam rangka bagaimana kita untuk mengembangkan dan memahami berkaitan dengan apa-apa sesungguhnya ke depan yang kita mau lakukan, terkhusus kepada Bapak Ibu calon guru penggerak. Ya kan, ini ada beberapa orang ini yang calon guru penggerak. Selanjutnya tak lupa kita menyampaikan selawat dan taslim kepada Nabi junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin, suri teladan bagi kita semua. Baik, Bapak-bapak dan Ibu sekalian,
hari ini sengaja saya memanggil semua Bapak dan Ibu guru, calon guru penggerak untuk mengikuti kegiatan diseminasi yang akan dilaksanakan oleh Ibu Irma sebagai suatu kegiatan wajib yang dilakukan oleh guru penggerak. Jadi ini kegiatannya masuk di 4.1 ya. 1.4. Oke, tak paling. Jadi ini kegiatan nantinya bagaimana dia menyampaikan tentang judul apa yang akan disampaikan, apa yang judulnya budaya positif. Jadi ini nanti akan disampaikan bagaimana menciptakan budaya positif di satuan pendidikan. Nah, ini semua harus mudah-mudahan Bapak dan Ibu calon guru penggerak ini bisa lolos di tahap kedua, sudah mengikuti ya kegiatannya. Jadi sudah wawancara, belum masih tahap simulasi perteachingnya, ya perteachingnya. Kalau di kepala sekolah penggerak kemarin perteachingnya, jadi simulasi di situ nanti untuk para ibu guru penggerak, calon guru penggerak, kegiatan simulasinya nanti itu juga menjadi bahan nantinya sebagai bahan wawancara sekaligus kegiatan-kegiatan jawaban esainya kemarin itu diperdalam supaya nanti pada saat masuk di proses wawancara untuk tahap keduanya bisa lancar dan saya doakan supaya bisa lulus semua. Karena kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Salah satu untuk mengikuti perkembangan saat sekarang ini adalah kita harus masuk di guru penggerak. Kita harus masuk di guru penggerak. Kapan kita tidak masuk di dalamnya akan kita ketinggalan. Terutama ini yang guru-guru muda. Bukan berarti bahwa guru tua tidak bisa, tetapi kita sangat berharap di guru-guru muda ini betul-betul memanfaatkan waktu yang ada, memanfaatkan potensinya Anda, karena saya yakin bahwa bapak-bapak, ibu guru ini yang muda-muda ini adalah kalian ini lahir di perubahan milenial, perubahan dunia pendidikan. Anda ini bagian dari anak-anak milenial. Nah, kalau kita ini yang lahir di atas tahun 80 ke atas ya, dalam artian ya kita mengikuti perkembangan, tetapi dalam artian dia nolai optimal. Kenapa? Nomor satu, purniar memori, purniar eloki delete di letter delete. Coba ya, pernomenko ini hilang nih. Ya itu. Tetapi kalau ada saya lihat itu ada dari salah seorang ulama itu sesungguhnya tidak seperti itu. Kalau anunya pemahaman ulama itu, katanya semakin banyak katanya referensi yang kita masukkan di otak itu semakin berkembang di dalam. Semakin kurang usaha yang kita lakukan untuk mengembangkan kita punya daya pikir semakin mengecil di dalam. Jadi makanya yang penghafal Al-Quran apa dan sebagainya itu cepat sekali menyimpan manakala ada yang didengar, ada yang dilihat. Itu karena berkembang dia punya sel-sel yang menyimpan memori di dalam itu. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya sangat berharap bahwa dalam rangka kegiatan ini, jadi yang dilaksanakan oleh Bu Irma menjadi insya Allah dasar pengalaman untuk Bapak dan Ibu calon guru penggerak juga nantinya. Dan harapan saya agar benar-benar mengikuti secara seksama kegiatan-kegiatan nantinya sampai selesai ya. Karena terus terang kegiatan ini Bapak dan Ibu sekalian dirancang Kementerian Teknologi. Apa intinya? Adalah bagaimana mengembangkan budaya-budaya positif di satuan pendidikan. Saya tanya, guru dan siswa rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Sekolah kan? Sama dengan petani. Petani itu pusat kegiatannya adalah di sana.
Makanya kita ini seorang guru dan anak-anak ini, bagaimana kita bisa menciptakan suasana nyaman, aman, nyaman berada di sekolah, karena sekolah ini adalah rumah kita. Kira-kira betah kita di sekolah kalau sekolah kita jorok, kurang nyaman, tidak kan? Gitu. Maka salah satu upaya kita untuk menciptakan suasana nyaman di sekolah adalah menciptakan budaya-budaya positif. Jadi mulai saja dari sederhana. Yang pertama di ruangan guru usahakan 10 minum teh jangan menyebar. Maka kiki itu aja pada kukin atau lele. Akhirnya nantinya tidak menciptakan suasana chemistry antara teman-teman. Itu saling menjauhkan diri. Itu diupayakan tidak dilakukan. Satuan pendidikan itu harus selalu menciptakan suasana chemistry bersama dengan teman-teman. Itu salah satu budaya positif. Itu adalah praktek-praktek baik yang dilakukan di kurikulum merdeka. Setiap 1 bulan sekali untuk satuan pendidikan non PSP harus melaksanakan kegiatan-kegiatan komunitas belajar. Itu harus kita lakukan. Ini wajib untuk satuan pendidikan. Ini nanti saya mau cross check per satuan pendidikan siapa lagi sekolah yang tidak memiliki komunitas belajar. Apakah sudah memiliki SK tapi belum memiliki perencanaan? Harus itu ya, karena SK di bawah bukti visi untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan administrasi. Itu bukan harapan. Tetapi apa? Komunitas belajar ini kita bentuk di satuan pendidikan untuk kita laksanakan kegiatan-kegiatannya. Anggap apa kegiatannya? Karena kita memastikan bahwa ada kegiatan komunitas belajar. Siapa pembicara? Kalau misalnya kita mengundang pembicara, kalau tidak kita tunggu di situ, karena yang namanya komunitas belajar itu sudah sibuk untuk membicarakan berkaitan dengan hal-hal apakah berkaitan dengan praktek-praktek positif yang baik di satuan pendidikan atau apa-apa yang kita dapatkan berkaitan dengan pelajaran yang kita laksanakan di kelas. Apa kekurangan-kekurangan yang kita dapatkan, seperti apa. Jadi kita itu selalu saling bertukar pikiran. Itulah gunanya komunitas belajar. Itu salah satu praktik baik di kurikulum merdeka yang wajib diharuskan ada di satuan pendidikan. Itu ya. Kemudian selanjutnya Nanda Irma hari ini melaksanakan kegiatan diseminasi. Apa tujuannya melaksanakan diseminasi? Adalah untuk menyampaikan apa yang mereka dapatkan, kemudian diimplementasikan ke teman sesama guru. Seperti apa itu budaya positif? Apa yang kita melakukan sehingga budaya-budaya positif di satuan pendidikan itu dikembangkan. Karena tadi itu sekolah adalah rumahnya guru dan siswa. Maka disitulah kita harus ciptakan budaya-budaya positif yang betul-betul bisa menjadi bagian dari pengembangan nilai-nilai karakter, khususnya peserta didik kita. Peserta didik kita tidak bisa memiliki nilai karakter yang baik manakala gurunya tidak berkarakter dengan baik. Iya kan? Makanya keduanya ini saling berkolerasi. Ada kolerasi. Bisa tidak kita memperlihatkan contoh yang baik, menyuruh siswa kita untuk berbuat baik, kalau gurunya sendiri tidak berbuat baik. Guru itu harus digugur, ya kan? Guru itu harus dicontoh. Jadi betul-betul tidak bisa sedikit menjadikan satuan pendidikan ini sebagai suatu pusat mereka untuk mendapatkan pengetahuan sekaligus juga mendapatkan pengajaran berkaitan dengan nilai-nilai karakter.
Saya kira itu yang sangat penting Bapak dan Ibu sekalian yang insya Allah kita akan kembangkan ke depan. Dan saya sangat berharap terkhusus untuk Ibu Irma bantu saya untuk bagaimana mengkampanyekan ini kepada teman-teman agar benar-benar dia mau ikut masuk di kegiatan-kegiatan guru penggerak. Karena ini perlu kebersamaan semua, perlu kebersamaan. Kemarin saya di Balusu itu alhamdulillah 7 yang hampir lolos, tetapi 6 dia lolos di kegiatan kepala sekolah penggerak. Karena itu alhamdulillah salah satu yang dilakukan adalah selalu bersama-sama. Jadi kita buka satu tempat di situ sebagai pusat kegiatannya dalam rangka menghadapi mulai dari tes awal, tes keduanya, kemudian sampai selesai kegiatan-kegiatannya berkaitan dengan bagaimana membuat perencanaan praktek-praktek baik di kurikulum Merdeka itu selalu dilaksanakan pertemuan-pertemuan seperti khusus ini yang kepala sekolah penggerak. Jadi itu bekas gedung UPTD itu dijadikan sebagai gedung sekretariat untuk selalu kumpul-kumpul bagaimana ini menghadapi. Nah, Kakak Makmu hampir lulus, bukan hampir tidak lulus, tetapi hampir lulus. Hanya persoalan jam. Karena pada saat dia berteaching, ya kan kalau menggunakan jam dinding yang besar itu, betul aku selum pun nih jarum panjangnya dengan 12 kan dianggap bisa sampai. Padahal seharusnya pakai stopwatch. Kenapa stopwatch? Karena betul-betul tidak kesenang. Betul-betul kita bisa melihat waktu yang tepat. Kalau menggunakan jam dinding, dia pernah letup detiknya, yang kami sampai. Ini kurang-kurang berapa detik dia pakai mau. Akhirnya tidak lolos menjadi kepala sekolah penggerak. Tapi alhamdulillah saya berterima kasih karena untuk season ini sudah ada 2 gurunya. Ada gurunya, mudah-mudahan saya sangat berharap mudah-mudahan lolos nantinya 2 dan selanjutnya yang lain-lain juga saya harapkan seperti itu. Pak Jack, ajak itu teman-temannya semua. Jadi ada 3 ya, yang guru P3K 4. Berapa orang yang lulus untuk tahap pertama? 6 ya. Ya. Oke. Jadi terbuka lagi tuh. Gelombang 11 ya. 11, angkatan 11. Jadi saya sangat berharap ini agar teman-teman yang belum mendaftar supaya dimotivasi supaya bisa mendaftar. Ya, ada nayo ada menjadi kepala sekolah karena sasarannya nantinya ini kan ke depan nanti yang lolos guru penggerak ini sasarannya nanti akan menjadi kepala sekolah. Tetapi jangan dulu itu yang dipikirkan ya, kita pikir dulu ini ilmunya seperti apa. Mari kita bergerak semua. Saya kira itulah ya untuk yang sempat disampaikan. Mari kita bersama-sama membuka acara diseminasi yang akan dilaksanakan oleh Ibu Irma selaku guru penggerak dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kegiatan diseminasi yang akan dilaksanakan oleh salah seorang guru penggerak yaitu Ibu Irma SPD saya nyatakan dibuka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan doa dengan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami,
Segala kata dan rasa yang pantas kami aturkan kepadamu pagi hari ini. Selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan diseminasi calon guru penggerak ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridai, yang membawa berkah, rahmat, dan hidayah buat kami semua. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa mengajar dan mendidik adalah amanah kami. Oleh karena itu, ya Allah, tumbuhkanlah pada kami inovasi yang baik dalam setiap aktivitas kami. Berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk kebaikan dan kemaslahatan anak didik kami, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara kami. Ya Allah, ya Ghafar, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Maka dari itu kepadamu kami menyembah, kepadamu kami mohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepadamu kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa atubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya acara ini kami tutup dengan mengucapkan hamdalah. Kegiatan selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemaparan diseminasi oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Irma SPD. Dengan ini Ibu dipersilakan. Sebelum dimulai acaranya, saya mau pamit sebentar. Yang sangat berbahagia ini, Bapak Ibu menyempatkan hadir mengikuti kegiatan kami. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan wajib bagi kami setelah mengikuti serangkaian modul. Sekarang kami berada di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Oke, sebelum kita mulai berdiri semua dulu. Sebelum semangat, silakan berdiri. Ya, berdiri. Ya. Jadi ketika saya nanti mengatakan botak, maka Bapak Ibu memegang kepala. Contoh ya, botak. Silakan pegang kepalanya. Botak. Oke. Kalau saya mengatakan batik, Bapak Ibu memegang bajunya. Ya, batik. Batik. Nah, kalau saya mengatakan batuk, Bapak Ibu pegang mulutnya. Batuk. Batuk. Oke. Sekarang ini adalah kegiatan yang bisa kita pakai di kelas untuk melatih fokus anak-anak kita. Botak, botak, batik, batuk, batuk, botak, batik, batuk, botak, botak, batik, batik, botak, batuk. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu bersama. Baik Bapak Ibu, diseminasi tentang budaya positif ya. Ya, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai baik yang mau kita terapkan di sekolah. Apa-apa saja yang terkandung di dalamnya, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berbinekaan
bernalar kritis dan kreatif. Jadi Bapak Ibu, di guru penggerak ini kita juga dituntun untuk membuat sebuah visi. Bapak Ibu tahu visi? Pernah semua lihat visi? Pernah anak-anak? Pernah ibu-ibu Bapak Ibu? Pernah ya? Di pemahaman Bapak Ibu visi itu seperti apa? Nah, bisa dikasih mic. Ya. Silakan minta kita dengarkan dulu seperti apa sebenarnya pemahaman Bapak Ibu tentang visi. Terserah Bapak Ibu visi di sekolah boleh. Ya. Ya, kalau menurut saya khusus di sekolah itu visi itu merupakan tujuan bersama yang dirangkum seluruh elemen yang ada di sekolah. Yang ada di sekolah. Berarti yang membuat visi ini adalah seluruh. Ya, terima kasih tepuk tangan dulu untuk teman kita. Jadi Bapak Ibu, saya juga sebelum saya masuk dalam program bergerak ini, saya pemikiran saya itu adalah visi adalah serangkaian kata indah yang disusun rapi, yang disimpan juga rapi di dalam lemari. Nanti dicari pada saat permintaan administrasi. Kalau ada permintaan dari kabupaten baru dicari apa lagi visinya sekolah, apa lagi visinya. Padahal pada dasarnya visi sangat penting. Tidak hanya disusun oleh kepala sekolah, tetapi kita juga sebagai guru, kita juga wajib menyusun visi di kelas kita. Apa yang ingin kita capai di kelas kita? Itu dia yang selama ini kita. Jadi Bapak Ibu, di sini saya ada sticky note. Jadi Bapak Ibu silakan mengisi, tulis nama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu setuju, tulis setuju. Kalau tidak setuju, tulis tidak ya. Nomor 1, memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar peraturan sekolah. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Kedua, memberi penghargaan kepada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Ketiga, guru menjadikan siswa sebagai teman. Silakan Bapak Ibu tempel di sebagian sana. Di belakang ada setuju atau tidak. Kalau Bapak Ibu setuju, tempel di bagian setuju. Ya. Nomor 1 dulu. Apakah Bapak Ibu setuju untuk memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar peraturan sekolah? Ya, tulis nama kemudian tempel di sana. Ya, ini kan Kenapa deket sih? Aku bisa tulis. Stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang kedua, arti disiplin dan 3 motivasi manusia berperilaku. Kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan ini tadi Bapak Ibu ada di sini. Sebentar kita bahas ini ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan restitusi. Bisa di-cut untuk selanjutnya. Ya, baik Bapak Ibu. Di sini saya punya permainan. Silakan Bapak Ibu sodorkan tangannya seperti ini. Boleh duduk ya, kalau usah berdiri, boleh duduk. Silakan Bapak Ibu membayangkan sesuatu berharga di tangan Bapak Ibu. Silakan bayangkan dulu benda apa yang berharga di tangan Bapak Ibu. Oke. Sekarang setelah ada barang berharga, silakan kepal. Sudah dikepal? Sekarang tutup mata Bapak Ibu. Silakan ditutup matanya. Ya, saya sebagai teman Bapak Ibu sangat merayu Bapak Ibu untuk membuka kepala tangannya. Tetapi Bapak Ibu tetap punya kuasa untuk membuka atau tidak. Cuma tugas saya di sini adalah berusaha untuk merayu Bapak Ibu. Kalau perlu saya memberi sejumlah uang untuk Bapak Ibu membuka kepala tangannya. Bagaimana, sudah ada keputusan mau dibuka atau ditutup? Sudah ada? Tutup mata dulu Bapak Ibu supaya nanti kelihatan siapa yang buka, siapa yang tutup. Ya. 1, 2, 3. Silakan keputusannya.
Ya, silakan buka mata. Silakan buka mata. Ya, ada beberapa yang membuka. 1, 2, 3, menutup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita dengar dulu mengapa ditutup dan mengapa dibuka. Ya. Ya. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Pak Ibu membuka atau menutup tadi? Saya terima kasih, saya memilih menutup. Oh ya. Karena saya memiliki harapan besar yang saya genggam, dan saya berharap apa yang saya menggenggam kuat-kuat harapan itu agar tidak terlepas. Saya berusaha untuk menjaganya supaya tidak terlepas. Seperti itu. Ya, terima kasih. Yang membuka tadi siapa? Bagian membuka yang lain tadi siapa yang membuka? Pak Abraham tadi membuka ya. Nah, silakan. Mengapa Pak Abraham membuka? Apa yang dipegang tadi itu Pak Abraham sehingga membuka kepala tangannya? Silakan. Pertama yang saya pegang, yang saya bayangkan ini karena waspada tadi dan cuan, masuk data saya uang. Iya. Kemarin saya berpikir saya selalu ingin berbagi, tapi kalau saya punya uang saya ingin berbagi. Iya, tepuk tangan dulu, bagus sekali. Kita dengar dulu Bunda. Saya penasaran apa yang dipikir aja tadi waspada. Saya penasaran. Kalau saya pilih tadi Iya, silakan. yang saya genggam tangan anak saya. Masya Allah. Baper diri ini, Masya Allah. Sama saya punya itu tadi, kata dengan cuan. Saya tidak mau lepas genggamannya yang sekarang dibuka. Tidak, ayo sudah nih. Ya. Cok, masker pintunya baru menggenggam yang dibahas jadi. Ya, teringat. Saya terasa tidak mau lepas dia yang ada di sana. Betul. Tapi pada dasarnya Bapak Ibu bahkan melepasnya. Iya, Nah, demi kebaikan. Saya harus melepasnya. Ada bu yang nanya anak tuh tapi Ya, terima kasih Bu Asminda. Jadi Bapak Ibu, bisa tidak tahu kita. ada kan ceritanya apa anak tuh. Nah, apa yang tadi Bapak Ibu lakukan itu adalah paradigma yang harus kita ubah dari tadinya stimulus respon ke teori kontrol. Awalnya kita berpikir ketika ada masalah kita respon, ada sesuatu yang terlambat datang si A terlambat sini push up 10 kali, itu namanya stimulus respon. Itulah yang mau kita ubah menjadi teori kontrol. Apa bedanya stimulus respon dengan teori kontrol? Yang pertama, di stimulus respon kita sama, tapi pada dasarnya kita itu berbeda. Ibu Asriani tadi membuka, menutup. Membuka, ada juga yang menutup. Apakah orang lain sangat berpengaruh terhadap diri kita? Yang punya pengaruh besar dari diri kita adalah kita sendiri. Terserah Bapak Ibu mau membuka atau menutup atau membuka. Sama halnya ketika kita berhadapan dengan anak-anak kita. Selama ini kita merasa bahwa anak kita itu adalah kekuasaan ada pada kita sebagai seorang guru. Pada sebetulnya tidak benar sekali Bapak Ibu. Anak-anak juga bebas untuk merdeka. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Misalnya, ketika kita menemukan ada seorang anak yang pintar matematika, pasti kita mau dorong dia, ayo nak, kau masuk di IPA. Ya, kau masuk di IPA. Kenapa kau masuk di IPA? Sama aja dulu dengan saya Bapak Ibu. Karena barangkali di SMA, Bapak Ibu guru saya menganggap bahwa saya sedikit bisa di matematika, sehingga saya didorong ke masuk ke IPA. Padahal sebetulnya tidak boleh seperti itu. Kita harus bertanya kepada anak. Memang sudah Bapak Ibu ya, terima kasih atas kerjasamanya. Pemahaman kita Bapak Ibu sebelum saya masuk berpenggerak sama dengan Bapak Ibu. Apa yang kami di pikiran kami juga sama dengan yang Bapak Ibu tuliskan di situ. Semua setuju, memberi penghargaan setuju. Nanti kita lihat bagaimana sebetulnya
yang diharapkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya sudah? Oh, ada yang tidak ya? Ada yang tidak setuju pemberian penghargaan? Oh iya, pasti ke bawah nih nak, pasti ke bawah nih corona. Ya, supaya kelihatan bahwa Bapak Ibu semua menjawab setuju ya. Oke. Sekarang saya ingin mendengar salah seorang dari Bapak Ibu memberikan sedikit penjelasan mengapa Bapak Ibu setuju. Siapa yang bisa? Nomor 1, pemberian hukuman setuju? Ya. Ya, kita dengarkan dulu teman-teman kita. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Kenapa saya menulis kata setuju di memberi hukuman kepada siswa yang melanggar peraturan sekolah. Karena kalau tidak dihukum maka tidak ada efek jerah dan anak bisa biasa anak-anak naik TTP sekolah dan makanya ada naik jam ya tugas deh pokoknya dihukum artinya kalau tidak ada hukuman. Tapi kalau ada tindakan hukuman, pemberian hukuman dan hukuman di sini itu tanda kutip bukan hukuman bilang dihukum secara fisik, secara ini kan bisa menulis buku misalnya apa contohnya menulis membersihkan WC dan efeknya itu kan keindahan dan bagi kami guru PAI itu adalah kebersihan sebagian dari iman Sebagian berangkat bagian dari iman. Ya, terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu sebentar mudah-mudahan setelah pemaparan diskriminasi ini Bapak Ibu berubah pikiran nantinya mengubah setuju tadi itu menjadi tidak setuju ya. Pemberian penghargaan Bapak Ibu juga setuju ya. Memberikan penghargaan kepada anak-anak, memberikan motivasi belajar. Oke. Kemudian Bapak Ibu setuju juga guru sebagai teman. Oke. Lanjut. Ya, jadi inilah 6 materi yang akan kami bahas nanti. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang kedua, arti disiplin dan 3 motivasi manusia berperilaku. Kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan ini tadi Bapak Ibu ada di sini. Sebentar kita bahas ini ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan restitusi. Bisa di-cut untuk selanjutnya. Ya, baik Bapak Ibu. Di sini saya punya permainan. Silakan Bapak Ibu sodorkan tangannya seperti ini. Boleh duduk ya, kalau usah berdiri, boleh duduk. Silakan Bapak Ibu membayangkan sesuatu berharga di tangan Bapak Ibu. Silakan bayangkan dulu benda apa yang berharga di tangan Bapak Ibu. Oke. Sekarang setelah ada barang berharga silakan kepal. Sudah dikepal. Sekarang tutup mata Bapak Ibu. Silakan ditutup matanya. Ya, saya sebagai teman Bapak Ibu sangat merayu Bapak Ibu untuk membuka kepala tangannya. Tetapi Bapak Ibu tetap punya kuasa untuk membuka atau tidak. Cuma tugas saya di sini adalah berusaha untuk merayu Bapak Ibu. Kalau perlu saya memberi sejumlah uang untuk Bapak Ibu membuka kepala tangannya. Bagaimana, sudah ada keputusan mau dibuka atau ditutup? Sudah ada? Tutup mata dulu Bapak Ibu supaya nanti kelihatan siapa yang buka, siapa yang tutup. Ya. 1, 2, 3. Silakan keputusannya. Ya, silakan buka mata. Silakan buka mata. Ya, ada beberapa yang membuka. 1, 2, 3. Menutup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita dengar dulu mengapa ditutup dan mengapa dibuka. Ya. Ya. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Bapak Ibu membuka atau menutup tadi? Saya terima kasih. Saya memilih menutup. Oh ya. Karena saya memiliki harapan besar yang saya genggam dan saya berharap apa yang saya menggenggam kuat-kuat harapan itu agar tidak terlepas. Saya berusaha untuk menjaganya supaya tidak terlepas. Seperti itu. Ya, terima kasih. Yang membuka tadi siapa? Bagian membuka yang lain tadi siapa yang membuka? Pak Abraham tadi membuka ya?
Nah, silakan. Mengapa Pak Bram membuka? Apa yang dipegang tadi itu Pak Bram sehingga membuka kepala tangannya? Silakan. Pertama yang saya pegang, yang saya bayangkan ini karena gua sendiri tadi bilang cuan, Iya. langsung datang saya uang. Iya. Kemarin saya berpikir saya selalu ingin berbagi, tapi kalau saya punya uang saya ingin berbagi. Iya. Tepuk tangan dulu. Bagus sekali. Kita dengar dulu kita. Saya penasaran apa yang dipikir aja tadi buat kita. Saya penasaran. Kalau saya kepilih tadi Iya, silakan. Yang saya genggam tangan anak saya. Masya Allah. sama Baper diri ini, Masya Allah. sama saya juga itu tadi kata dengan cuan. Saya tidak mau lepas genggamannya yang sekarang saya rindukan. Tidak, ayo sudah nih. Ya. Masker rindunya baru menggenggam yang dibahas jadi. Ya, teringat. Saya terasa tidak mau lepas dia yang ada di sana. Betul. Tapi pada dasarnya Bapak Ibu bahkan melepasnya. Iya, Nah, demi kebaikan. Saya harus melepasnya. Ada bu yang nanya anak tuh tapi Ya, terima kasih Bu Asminda. Jadi Bapak Ibu, memang bisa enak kali kita. ada guys ceritanya punya apa anak tuh. Apa yang tadi Bapak Ibu lakukan itu adalah paradigma yang harus kita ubah dari tadinya stimulus respon ke teori kontrol. Awalnya kita berpikir ketika ada masalah kita respon, ada sesuatu yang terlambat datang si A terlambat sini push up 10 kali, itu namanya stimulus respon. Itulah yang mau kita ubah menjadi teori kontrol. Apa bedanya stimulus respon dengan teori kontrol? Yang pertama, di stimulus respon kita sama, tapi pada dasarnya kita itu berbeda. Ibu Asriani tadi membuka, menutup, membuka, ada juga yang menutup. Apakah orang lain sangat berpengaruh terhadap diri kita? Yang punya pengaruh besar dari diri kita adalah kita sendiri. Terserah Bapak Ibu mau membuka atau menutup atau membuka. Sama halnya ketika kita berhadapan dengan anak-anak kita. Selama ini kita merasa bahwa anak kita itu adalah kekuasaan ada pada kita sebagai seorang guru. Pada sebetulnya tidak benar sekali Bapak Ibu. Anak-anak juga bebas untuk merdeka. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Misalnya, ketika kita menemukan ada seorang anak yang pintar matematika, pasti kita mau dorong dia, ayo nak, kau masuk di IPA. Ya, kau masuk di IPA, kenapa kau masuk di IPA? Sama halnya dulu dengan saya Bapak Ibu. Karena barangkali di SMA, Bapak Ibu guru saya menganggap bahwa saya sedikit bisa di matematika, sehingga saya didorong ke masuk ke IPA. Padahal sebetulnya tidak boleh seperti itu. Kita harus Selanjutnya adalah disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah pendekatan pedagogi yang didasarkan pada kekuatan tindakan positif, tindakan yang baik. Ada rasa tanggung jawab di dalamnya, ada konsekuensi ketika melakukan sesuatu kegiatan, ada dialog, ada penghargaan terhadap hak anak dan kebutuhan perkembangan anak. Ya, lanjut. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, ketika kita ingin merdeka, kita harus memiliki disiplin yang kuat. Kalau kita disiplin, maka sebetulnya kita sudah merdeka. Disiplin dalam hal apa saja, dalam hal waktu, dalam hal berpakaian. Jangan sampai Bapak Ibu mengatakan kepada, hei anak, kenapa tidak pakai sepatu? Sebentar Bapak Ibu pakai sandal. Nah, kan seperti itu. Nah, kita tidak mungkin bisa memberikan tanpa kita menyampaikan kepada anak-anak. Ketika kita menjadi teladan bagi anak-anak kita, maka itu akan
akan langsung direspon oleh siswa kita. Jangan sampai Bapak Ibu mengatakan, anak-anak besok datang jam 7 ya, sebelum jam 7 kita upacara. Pas upacara Bapak Ibu belum datang, bagaimana? Nah, jadi kalau kita ingin merdeka, kita harus disiplin. Kita harus disiplin. Kita lah yang menjadi teladan bagi siswa kita. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu jawab di sana, memberi penghargaan dan hukuman. Oke, menurut Jan Egosen, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka berbuat baik supaya tidak diapa, supaya tidak dihukum. Jadi aku bilang Bapak Ibu, hanya di depan Bapak Ibu mereka berbuat baik. Bu, pas Ibu sudah lewat, itu buku tadi killer sekali. Nah, seperti itu. Karena kenapa? Karena hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Atau ketika ada anak kita diminta untuk masuk ke bajunya, rapi, tapi pas di belakang langsung keluar lagi. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka disiplin hanya untuk menghindari yang tidak nyaman atau mau dihukum, baik Bapak Ibu di rumah maupun di sekolah. Itu sama halnya dengan saya. Anak saya itu Aiman, dia akan selalu berperilaku baik di rumah supaya saya tidak marah. Tetapi kalau dia keluar, kalau ada orang menangis, pasti dia akan menangis salahnya orang. Iya, kenapa? Karena selama ini saya yang salah Bapak Ibu, bukan anak saya yang salah. Saya yang salah selama ini. Selama ini saya di rumah itu saya selalu menjadi penghukum. Nanti Bapak Ibu juga akan ada penghukum, ada kontrol guru. Saya selalu menjadi penghukum. Apa salah? Anak saya selalu salah, kau salah, bodoh ini. Itulah yang terjadi pada anak saya sekarang. Bahkan pengalaman anak saya dulu ketika ditabrak motor di Parepare dulu, pas dia ditabrak, dia minta maaf sama saya, mama minta maaf ke mama. Kenapa? Karena dia sangat takut sama saya. Macam, karena pada saat itu posisi saya sebagai penghukum. Itu yang mau saya rubah Bapak Ibu. Itu kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memberikan misalnya menjanjikan sesuatu kepada anak kita, misalnya contoh Bapak Ibu ya, Eman, kalau kamu nanti hafal surah Al-Ikhlas, kamu dapat mau beli apa? Belikan sepatu? Oke. Akhirnya apa? Anak kita setengah mati hafal. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Untuk apa? Hanya untuk mendapatkan penghargaan. Jadi ketika Bapak Ibu sudah tidak menjanjikan lagi, atau ketika dia tidak apa yang Bapak Ibu berikan tidak sesuai dengan keinginannya, maka motivasinya itu akan turun. Itulah yang terjadi. Tidak boleh Bapak Ibu. Menurut teori ini, ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, Ya. saya tidak setuju kalau menghargai. Masihlah guru penggerak. Awalnya juga saya begitu. Masihlah guru penggerak Bapak Ibu. Mendaftar guru penggerak. Mendaftar masuk Bapak Ibu. Itu juga akan mengubah paradigma Bapak Ibu, cara berpikir Bapak Ibu bahwa memberikan penghargaan itu benar. Bahkan, lanjut ya. Sebentar ada sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu tampung pertanyaannya. Selanjutnya, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, yang pertama, yang kedua ini adalah hanya berasal motivasinya melakukan hal baik itu hanya dari luar, karena dia mengharapkan sesuatu, karena dia takut. Tetapi yang ketiga ini memang dia ingin menjadi baik. Anak kita menghafal surat karena memang dia ingin menjadi hafiz. Ada motivasi dari dalam dirinya, namanya motivasi intrinsik. Kalau ini yang nomor 1 dengan nomor 2 namanya motivasi ekstrinsik. Dari luar. Contoh Bapak Ibu, ketika misalnya contoh ya, bukan di, ketika misalnya kita setiap tahun mengadakan ulang tahun anak kita, contoh ya. Nah, ketika tahun itu seumpama kita lupa atau memang tidak sempat, ketika tidak dirayakan lagi, tidak diberikan lagi, maka anak kita akan down. Anak kita akan down. Karena kenapa? Karena dia motivasinya hanya untuk mendapatkan penghargaan. Lantas Bapak Ibu, jadi tidak boleh memberikan penghargaan kepada anak. Penghargaan cukup bagus, mantap. Ketika anak kita sudah
Ketika tidak diberikan, maka motivasinya akan berkurang. Itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih menganut memberi penghargaan, masih berpenggerak. Saya bersyukur mudah-mudahan Bapak Ibu semua di sini lolos dan masuk berpenggerak. Saya yakin, amin. Dan saya yakin setelah Bapak Ibu nanti selesai masuk di gunung ini, pasti Bapak Ibu datang ke saya. Rumah cowok kita sengin, Bu, cowok kita sengin. Ternyata memang seperti itu yang seharusnya. Cuma saya di sini untuk awalnya mengajak Bapak Ibu untuk mengubah paradigma kita tentang pemberian penghargaan dan hukuman. Oke, lanjut. Jadi Bapak Ibu kira-kira berada di mana? Motivasi Bapak Ibu berbuat sesuatu itu berada di mana? Nah, jangan beri anak kita saja, siswa kita juga harus tahu posisi saya di sini di mana. Apakah hanya untuk supaya datang pagi-pagi supaya tidak dimarahi kepala sekolah? Hanya karena takut sama kepala sekolahnya akhirnya datang pagi-pagi? Ataukah karena ada dana bos akhirnya panas-panasan melatih pramuka di lapangan? Atau memang karena datang pagi-pagi untuk memang ada rasa sadar dari dalam diri, ada rasa cinta terhadap kegiatan kepramukaan, memang meskipun tidak ada dananya tetap turun untuk belajar anak. Itu. Bapak Ibu di mana? Kalau saya ketiga-tiganya. Oke, lanjut. Nah, ini sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang Anda cari tindakan Anda? Pertama, apakah supaya tidak ditegur oleh atasan? B. Oke, berarti masih eksplisit ya, masih dari luar. Nah, kemudian apakah karena ingin mendapatkan pujian dari kepala sekolah? Jadi rumah anak ya. Atau Bapak Ibu di bawah karena ingin menghargai diri. Ya, nanti Bapak Ibu kalau masuk, saya juga awalnya berpikir begitu, tapi nanti Bapak Ibu kalau masuk berpenggerak, nanti Bapak Ibu akan selalu memposisikan dirinya di sini, di nomor 3. Memang karena ada rasa sadar bahwa saya ini digaji oleh pemerintah luar biasa, Bapak Ibu. Gaji kita itu di sini, yang ada di sini rata-rata sudah sertifikasi. Nah, minimal 7 juta per bulan. Kira-kira satu hari itu berapa Bapak Ibu? 200.000. Kalau Bapak Ibu ingin bersyukur, silakan datang ke pasar pagi-pagi Bapak Ibu. Jam 5 di sana penjual itu sudah datang. Jam berapa pulang? Jam 1. Mulai jam 5 sampai jam 1. Apakah jelas mereka mendapatkan cuan? Belum tentu. Sementara kita Bapak Ibu hari Minggu pun digaji 200.000 per hari. Tanggal berapa digaji, libur digaji. Makanya kita harus memunculkan motivasi diri kita ini, bahwa saya melakukan ini karena memang saya tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya tidak hanya di kepala sekolah, tidak hanya kepada siswa saya, tapi juga di atas. Tanggung jawab saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah saya mampu mempertanggungjawabkan gaji 7 juta ini selama 1 bulan atau tidak? Makanya Bapak Ibu mulai sekarang bangunlah motivasi intrinsik dari dalam. Memang sadar, jangan mau datang ke sekolah hanya karena takut. Jadi kalau seumpama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya nomor 1 ini, seumpama hari ini buka sekolah mengatakan, nah Irma besok melokati lojuk pandang ke Makassar 1 hari sekolah itu modern. Mulai kita bukan masih terdapat medal sekolah apa lagi? Itu yang ke sekolah. Ya, karena Bapak Ibu hanya motivasinya ini supaya tidak ditegur, bukan kesadaran. Ya, bukan kesadaran dari dalam bahwa saya memang harus datang pagi karena memang saya merasa bahwa ini tugas saya. Ya, tukang batu Bapak Ibu, tukang kayu gajinya itu paling banyak. Kalau buruhnya 80.000 per hari, jadi satu bulan itu kalau kerja sampai 30 hari hanya 2.400.000. Kalau kita mau matematika ya Bapak Ibu ya. Nah, tukang upah tukang yang paling tinggi 120.000. Kalau kerja 30 hari, jadi kalau hanya ada pekerjaan hanya 10 hari, ini bisa Bapak Ibu hitung. Sementara kita ini Bapak Ibu, alhamdulillah sekali kita diberikan kesejahteraan oleh pemerintah. Makanya kalau Bapak Ibu motivasinya awalnya di sini, usahakan di nomor
3. Bisa ya? Ya. Lanjut. Bapak ada kasih di posisi lanjut kan? Lanjut kan dulu. Cut. Yang mana dipencet saja. Oke lanjut sudah. Lanjut keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Ini yang penting Bapak Ibu. Mudah-mudahan setelah Bapak Ibu kembali ke kelas nanti setidaknya ada yang bisa Bapak Ibu rubah. Ya, yang pertama keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi di sekolah kita itu ada namanya peraturan Bapak Ibu. Contohnya datang tepat waktu, ya. Peraturan di sekolah misalnya mengajar 24 jam, itu namanya peraturan. Nah sebentar ada namanya konsekuensi, ada restitusi. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal tadi itu yang hal-hal baik dari yang sejalan dengan profil belajar Pancasila. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jangan terlalu banyak buat aturan di kelas, tak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti pulang di sekolah bikin peraturan kelas, jangan terlalu banyak supaya siswa kita tidak bingung menghafal banyak sekali peraturan yang kasih ibu guru. Ya, lanjut. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu dapat diterapkan, bisa diterapkan di lingkungan itu. Jangan membuat peraturan kelas yang tidak bisa diterapkan di kelas kita. Jadi Bapak Ibu tahu sendiri apa-apa yang bisa kita terapkan di kelas masing-masing. Nah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, termasuk siswa kita. Kalau kita membuat keyakinan kelas itu pada lebih fokusnya kesepakatan kelas. Ada kesepakatan kita antara kita sebagai guru dan siswa. Jadi ketika ada yang melanggar, ada yang bagus, ada kontrak kerja. Ketika ada melanggar, misalnya si A, kita sudah pakai bahwa kalau datang terlambat maka pungut sampah. Ini bukan beda ya, beda hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman, terlambat kok, puluh kelas hukuman. Kenapa dikatakan hukuman? Karena stimulus kelas tidak ada kesepakatan. Tetapi ketika kita membuat kesepakatan dengan siswa kita anak-anak, jadi kalian sendiri yang sepakati. Kalau ada yang terlambat, maka langsung pungut sampah. Anak itu karena sudah tidak lagi disuruh Bapak Ibu. Ini saya kasih Alena. Contoh, di kelas saya ini ada kesepakatan kelas saya. Inilah kesepakatan kelas yang sudah saya buat bersama siswa kami dan sudah ditandatangani oleh anak-anak. Mereka sepakat. Yang pertama, saling menghormati. Saling menyayang dalam kelas, saling menghormati. Kedua, datang tepat waktu. Ketiga, menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan sekolah. Tidak boleh makan dalam kelas, tidak boleh ribut dan tidak boleh berkelahi. Kemudian keempat, melaksanakan piket kelas dengan penuh tanggung jawab. Apa dampak yang saya rasakan Bapak Ibu? Jadi prosesnya pembuatan ini, saya masuk dalam kelas, anak-anak, kita akan membuat kesepakatan kelas. Kalian maunya apa? Ini, anak-anak sendiri ya. Ini bukan kita menentukan, anak-anak, kita akan membuat kesepakatan kelas. Sebentar tidak harus ada tepat waktu. Kedua, harus menghormati. Ketiga, tidak boleh makan. Tetapi anak-anak sendiri yang membuat. Kalau mereka membuat, maka mereka akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah disepakati. Contoh Bapak Ibu, yang ini melaksanakan piket kelas sangat berdampak bagi saya. Kenapa? Saya sudah membagi siswa saya sebelum saya mempelajari modul ini. Ada jadwal piket, ada jadwal piket. Tetapi kalau saya datang, Nasir Fawaris, dia pernah sering anak guru tak memang widinkan. Dia pernah sering anak guru tak memang widinkan. Tetapi setelah saya membuat kesepakatan ini, siapa yang bertanggung jawab pada hari itu betul-betul datang pagi menyelesaikan. Saya atas sudah bersama di sini Bapak Ibu. Di samping dia mau orang-orang, wah ya mau, tegas sedikit saya tidak lagi teriak-teriak. Kenapa? Karena mereka merasa punya tanggung jawab. Cuma ketika Bapak Ibu
ini Pak tanggung jawab tanah. Nah, pada suruh si kusaliwan kita suruh dari tempat lain, berarti kan itu yang merasa bahwa ibu guru melanggar kesepakatan. Jadi kalau seumpama mereka sudah melaksanakan tanggung jawabnya, kemudian di depan sana masih kotor, panggil semua, jangan yang piket tadi, siapa tadi yang piket? Ayo kita ke sana. Nah, disitulah mereka merasa bahwa ini ibu guru sudah dikerjakan tanggung jawabnya, masih juga suruh di luar. Biasa itu tidak mau lagi anak. Makanya apa yang menjadi tanggung jawabnya itu yang Bapak Ibu periksa, cek. Oh, sudah bersih depan kelas, sudah. Kalau ada hal yang masih mau dibersihkan di luar, silakan Bapak Ibu panggil semua. Jangan yang piket pada saat itu, supaya mereka merasa bahwa yang piket pada hari itu merasa bahwa ini memang bukan tanggung jawab saya, tapi ini tanggung jawab kita bersama. Nah, contoh lain berdampak bagi saya datang tepat waktu. Ada salah seorang siswa saya, Bu, Bapak namanya Herdi Asara, rumahnya itu di Landrai, sekitar di atas. Sebelum saya belajar ini, selalu datang terlambat. Karena saya maklumi, saya tidak bisa menegur karena rumahnya jauh. Tetapi setelah saya belajar ini, setelah dia sepakati, sudah tidak pernah lagi terlambat. Kalaupun paling terakhir datang, setidaknya dia datang sebelum 7:30. Setelah saya menerapkan ini kesepakatan kelas. Ada siswa saya juga namanya dia Nugra, barangkali Ibu Ati itu luar biasa itu siswa Bu. Memang dia aktif sekali, bikin kacau dalam ruangan. Tugasnya hanya mengganggu temannya. Tetapi setelah saya sudah restitusi, alhamdulillah sekarang setidaknya ada sedikit redam. Kemarin pada saat ada kelas 4 di sini saya restitusi, datangi, Amin, tahan emosimu, Amin, lebih sabar dikit lagi. Dia yang sudah menasihati temannya. Itu. Jadi pada dasarnya tidak ada nama yang nakal, lanjut ya. Jadi Bapak Ibu, semangatnya bisa membuat kesepakatan kelas. Silakan Bapak Ibu bikin di kelasnya. Nah, apa perbedaan hukuman, konsekuensi dan resiko? Ada yang ribut, maka nanti membersihkan WC. Pasti Anda tidak akan ikutan dalam kelas. Karena mereka bertanggung jawab atas konsekuensi yang diberikan. Gitu ya. Kemudian, ini yang paling penting adalah restitusi. Ada namanya restitusi. Kalau kemarin Pak Amin, karena ada salah seorang siswa saya, di sini namanya Muhammad Amin, luar biasa memang nakalnya. Tetapi saya terus berusaha untuk restitusi. Mulai sedikit demi sedikit, setidaknya biasanya dalam satu hari itu bikin mulai itu sampai 5 kali. 3 minimal temannya kasih menang satu hari itu Muhammad Amin. Tapi setelah sedikit saya beri restitusi, ada sedikit berubah. Gitu ya. Jadi tahu ya perbedaan hukuman, konsekuensi restitusi. Kalau hukuman harus dilakukan, sesuatu yang harus dilakukan dan kejam. Biasanya kejam. Ya. Bahkan menurut pasir saya, Bapak Ibu tidak, fasilitator saya di guru penggerak, Bapak Ibu tidak ada hukuman yang baik, tidak ada. Di mana-mana hukuman itu kejam. Pemberian hukuman itu kejam Bapak Ibu, jangan sekali-kali Bapak Ibu berikan. Apa yang kita berikan adalah konsekuensi. Yang paling terakhir adalah restitusi. Kita memanggil anak itu untuk memperbaiki kesalahannya dengan caranya dia sendiri. Nanti sebentar ada videonya sudah saya buat. Oke, lanjut. Nah, contoh ini ya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi 100 kali. Saya juga pernah dikasih seperti ini di guru saya. Sampai 100 kilo saya tidak akan terlambat. Itu termasuk hukuman. Apakah pada saat itu perasaan kita senang? Pada saat dikasih begitu oleh guru kita? Tidak, Bapak Ibu. Itu yang perlu kita ubah sekarang. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini buku bayi saya tulis ini. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi kalau ada coret-coret konsekuensi, gantikan. Jadi anak dengan senang hati melakukan hal itu karena sudah disepakati, mereka sudah tahu. Sudah tahu aturannya. Oh, kalau saya begini, konsekuensinya begini. Lanjut. Nah, contoh ini ya. Contoh.
Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Itu tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat dimulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya, Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Stiker bintang, setiap murid-murid yang akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi stiker bintang. Tapi tidak apa-apa, artinya setelah Bapak Ibu nanti masuk guru penggerak, saya yakin kita tidak akan memperlakukan lagi ini lagi ya. Nah, akhirnya apa? Anak-anak antri masuk. Nah, ada suatu masa pada suatu hari Bu Anas sakit, merasa kasih Bu Anas sampai harus digantikan oleh Pak Heru. Apa yang terjadi? Pada saat Pak Heru yang datang tidak mengetahui tentang stiker bintang, anak-anak tetap kembali heboh. Kenapa? Karena anak-anak antri itu hanya mengharapkan bintang penghargaan yang Bapak Ibu berikan. Barangkali nanti nih pindah karena saya tahu anak saya termasuk anak saya. Mama, bukan pergi sholat di masjid, sholat subuh. Kenapa ya Mama dikasih bintang sama ibu bintang kalau guruku kalau pergi ke sholat, banyaknya itu bintangmu. Kalau 10 hari pergi aku nggak bilang tidak Mak. Ditanya pi kalau misalnya bisa dilihat bintangnya. Ya, nanti itu kan bilang, Mama, kan kemarin coba ya, Aiman, barangkali Pak Berat dengan Ibu Indah kena sekali dengan anak saya betul-betul nakalnya luar biasa. Bukan salahnya anak saya, Bapak Ibu, iya, awalnya dari saya. Saya harus mengaku kesalahan saya. Kemarin itu kan rambutnya panjang. Aku tanya, Aiman, panjang tuh rambutan nak? Iya, Mama. Kapan sih rencana mau potong nih? Jangan dulu Mama, Bapak pergi Parepare sama Ibu Indah. Ada kalau dapat kasih 10 bintang pergi ke Parepare sama Ibu Indah. Ya, seperti itu. Akhirnya anak-anak melakukan sesuatu itu berdasarkan iming-imingnya. Ya, kalau saya mau dari dia reward, saya bilang saya tidak mau dari reward. Dia bilang pada saya ditanya, saya akan kasih kalian yang hari ini saya tanya, kalau besok saya tidak akan tanya. Saya tidak akan tanya di hari ini saya tanya. Kalau membersihkan siapa yang terbersih? Kan masih dia sadar kalau saya tanya dia salah menyampaikan. Ya. Kalau siapa menyampaikan yang hari sering besok saya punya tidak. Sewaktu siapa membersihkan tadi? Oh hari ini yang dapat berita. Besok tidak. Pokoknya sewaktu saya kagetkan. Siapa yang bantu tadi mamanya? Tapi besok tidak saya tanya lagi. Pokoknya saya cari waktu saya lihat modelnya. Ayo malas tidak. Saya tanya. Siapa yang membersihkan tadi? Saya boleh langsung saya ini yang saya dapat. Saya tidak terbuka sih. Ya memang menurut Aiman, Mama dapat tadi kita dari sholat subuh. Dari sholat subuh dia tanya sama guruku, siapa yang datang sholat subuh di masjid? Tugas dia tanganku. Dan memang ada memang efeknya, tetapi jangka panjangnya yang perlu kita pikirkan Bapak Ibu. Jangka panjangnya yang perlu kita pikirkan. Bukan berarti bahwa Bapak Ibu saat sekarang memperlakukan penghargaan kalau dari sini langsung stopkan kerasnya, jangan. Nanti Bapak Ibu sendiri yang temukan di guru penggerak. Kalau saya di sini apa saya Bapak Ibu hanya sedikit yang bisa saya sentuh dari Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah masuk di kegiatan ini, saya yakin Bapak Ibu akan melakukan hal yang sama seperti saya. Contoh, ya Eman itu dulu sebelum saya pelajari ini 2 minggu ya Bapak Ibu guru ya. Baru 2 minggu saya dapatkan ini baru saya sadar. Sebelumnya Eman, panjang rambutmu nak kamu pergi potong. Yang dulu Mama mau buka botak, tidak boleh, harus. Kapan? Sebentar malam tidak pergi. Itu anak terpaksa pergi cukur rambutnya menangis. Karena memang dibully kalau pendek. Saya kan kalau maunya harus pendek. Akhirnya anak saya memang pergi potong rambutnya tetapi dalam keadaan terpaksa. Akhirnya kemarin saya berlakukan ini Bu. Teman, mulia anak rambutnya sudah panjang. Iya Mama, kapan kira cara mau potong nih? Ayo Mama, mau Pak pergi Parepare sama guruku. Lamanya itu nak, sempat itu panjang sekali rambutnya. Potong dulu nanti. Kapan kira-kira mau ki? Nak?
anu pada mama secara tidak sadar sendiri bahwa anak ini telepon anu pada mama minggu depan itu hari apa nak? Hari Minggu mama. Jadi bapak ibu mohon gurunya kalau misalnya sekarang pada lampunya dimaklumi saja kan. Manusia. Jadi kebutuhan kita itu sama bapak ibu kita, anak kita di rumah, anak peserta didik kita itu sama. Yang pertama ingin bertahan hidup. Apa yang dibutuhkan? Makan, minum, rumah. Kita mau perlindungan. Nah, lantas bagaimana kalau ada anak kita yang mencuri? Ada salah seorang siswa saya bapak ibu kemarin di sini data laporannya orang tuanya anak bahwa siswa ini di rumahku mencuri uang. Kalau tidak salah 500.000, 600.000 ke tuanya tetangganya di aku. Apakah kita anak itu salah? Kira-kira apakah kita sebagai guru langsung memponis bahwa kau itu pencuri? Pencuri ini anak ini. Kenapa ingin ambil uangnya tetangganya? Padahal pada dasarnya anak itu tidak ingin berbuat seperti itu. Kenapa? Karena dia ingin bertahan hidup. Dia mau makan dan memang terbukti anak itu makan dari tetangga-tetangganya. Pada tetangganya yang kasih makan di rumahnya, kadang makan kadang tidak. Akhirnya apa yang dia lakukan? Mencuri untuk bertahan hidup. Lantas apa yang harus kita lakukan sebagai guru? Kita bisa memberikan pemahaman kepada siswa kita untuk saling berbagi. Karena di kelas kita kan banyak, ada juga beberapa siswa kita yang banyak tingkat kesejahteraannya lebih baik, bisa berbagi kepada temannya. Itu kalau perlu kita sendiri bapak ibu, kalau perlu kita sendiri yang berbagi kepada siswa kita. Itu. Kemudian ada juga anak-anak yang ingin bebas. Makanya saya memberikan contoh lagi barangkali di rumahnya itu kurang bebas. Akhirnya sampai di sekolah merasa bebas, meluapkan semua kebebasannya di sekolah. Tapi kalau pulang di rumah patuh, karena dia sangat takut sama omnya, takut sekali sama omnya. Jadi saya sudah ketemu, sering saya komunikasi dengan omnya. Iya Tri, insya Allah Nasir saya akan berubah. Iya, kita harus berubah. Kasih juga kebebasan di rumah. Kenapa? Karena laporannya omnya itu kalau di rumahnya patuh sekali, tidak pernah berbuat kesalahan. Tapi kalau sudah di sekolah, dia merasa paling hebat, paling kuat, paling jago. Akhirnya apa? Itu siswa saya itu minimal 5 orang, 3 orang kasih menangis baru pulang. Tapi sekarang meskipun masih, tapi setidaknya sudah mulai berubah. Kalau melihat saya senyum-senyum, bu, itu. Karena kenapa? Kebebasannya tidak terpenuhi. Ada juga kasih sayang dan rasa aman, rasa diterima. Kenapa bapak ibu ada siswa-siswa kita di luar sana yang kecanduan narkoba? Padahal pada dasarnya orang tuanya itu banyak. Kenapa? Karena kurang kasih sayang oleh orang tuanya. Makanya mulai sekarang bapak ibu, saya berusaha untuk seluruh satu meskipun pada dasarnya sikap hukum saya selalu tetap ada. Tapi setidaknya sedikit boleh berubah. Selanjutnya ada kebutuhan dasar penguasaan. Dia merasa bahwa dia berkuasa. Akhirnya dia melanggar peraturan yang sudah ditetapkan karena merasa berkuasa. Terakhir, karena ingin senang. Nah, inilah salah seorang siswa saya namanya Dia Nusra. Sebetulnya setelah saya perhatikan, oh ini anak dia kekurangan di kebutuhan kesenangan. Dia selalu mau senang karena pada dasarnya Andi Anugerah itu ketika dia pergi sama temannya, dia ajak temannya untuk senang-senang sementara belajar. Temannya tidak mau, akhirnya pergi lagi. Akhirnya apa? Saya rubah metode saya bapak ibu. Saya kasih senang di dalam kelas supaya memenuhi kebutuhan salah seorang
Itu. Ya. Nah, ini yang paling menarik. Oke, kita sedikit berdiri. Ini sudah materi kelima, terakhir nanti restitusi. Silakan Bapak Ibu, satu kelompoknya itu keluar di sini, kemudian pegang pundaknya temannya laki-laki sama laki-laki. Laki-laki sama laki-laki, jangan sama cicil. Pegang pundaknya temannya dari depannya, ya. Pegang sini. Ya, laki-laki dengan laki-laki. Pegang pundaknya. Nah, kalau saya mengatakan sesungguhnya, Bapak Ibu juga menjawab sesungguhnya. Kalau saya mengatakan maju, berarti Bapak Ibu juga maju. Ya, coba ya. Tes ya. Sesungguhnya. Maju. Lompat maju. Nah, oke, balik. Sesungguhnya maju. Mundur. Kanan. Kiri. Maju. Sekarang tak sesungguhnya. Kalau tak sesungguhnya, kalau saya bilang maju, Bapak Ibu mundur ya. Tak sesungguhnya. Maju. Tak sesungguhnya maju. Langsung laksanakan ya. Langsung laksanakan. Tak sesungguhnya ini. Tak sesungguhnya maju. Oke. Tak sesungguhnya mundur. Maju tuh ada. Maju. Mundur maju. Tak sesungguhnya kanan. Kiri. Kanan. Mundur. Oke, terima kasih. Ada ya, ini apa dengan Bapak Ibu? Ini yang paling Bapak Ibu butuhkan di kelas dan di rumah. Ini yang paling menarik. Yang sama materi ini yang paling menarik ya. Nah, kita fokus dulu ya. Sebentar lagi. Saya juga baca begitu Bu. Tapi sekarang sedikit berubah. Ya, silakan nanti ada posisi sudah dijawab. Sekarang posisi kan sudah. Posisi kontrol. Posisi kontrol kita itu Bapak Ibu, baik sebagai orang tua maupun sebagai guru, ada 5. Yang pertama ada yang sebagai penghukum. Bagaimana yang penghukum? Nada suaranya tinggi, bahasa tubuh mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk hati. Ya, itu penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat ada yang paling sering nanti Bapak Ibu manajer ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh kalimat begini, anak setengah hatiku mengajar, kenapa tidak bisa berarti kakak dulu, tidak kasih aku dari akan nanti buka pasal kau dimarahi, kau tidak kasih aku sama ibu nak. Bahaya, lebih berbahaya menurut fasilitator saya, lebih berbahaya nomor 2 daripada nomor 1. Jangka panjangnya itu luar biasa, karena anak-anak selalu merasa bersalah. Apa-apa selalu bersalah. Kalau penghukum memang dia merasa bersalah. Jadi ketika kita menggunakan yang kedua ini, maka anak-anak kita akan takut untuk melakukan sesuatu. Apa saja takut. Kemudian ada teman. Kalau ini teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Berteman, tapi itu juga tidak memberi solusi Bapak Ibu. Tidak memberi solusi. Yang keempat, pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Hanya sekedar data terlambat tunggu sampah sudah. Setelah memberikan konsekuensi selesai. Apa yang penting kita lakukan adalah sebagai manajer, yaitu di mana
guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Jadi anak-anak yang melanggar, mereka juga yang memberikan solusi atas dirinya. Sekarang Bapak Ibu simak video ini ya, tentang dari kontrol. Saya akan tampilkan video. Saya yakin ada yang berubah nanti. Nanti Bapak Ibu akan merasakannya. Silakan simak. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah restitusi kontak. Dimaksudkan dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat menarik dirinya. Pada sini, Nah ini pertama penghukum, sebagai penghukum ini. Bapak Ibu bisa merasakan sendiri saya di mana ini posisiku. Ya, ini penghukum ya. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini tadi yang dilakukan oleh ibu guru yang nomor 5. Apa yang dilakukan? Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, menanyakan. Ini yang pertama ya, menstabilkan identitas, menanyakan sebab. Karena anak-anak melakukan sesuatu pasti ada sebabnya. Tanyakan dulu apa sebabnya. Setelah menanyakan sebabnya, cari tindakan yang salahnya di mana. Tapi Bapak Ibu harus bikin dulu kesepakatan di kelas. Jangan langsung mau restitusi tapi tidak ada kesepakatan. Misalnya anak kita terlambat. Oh kamu terlambat, kenapa terlambat nak? Terlambat banget Bu. Kamu kira-kira melanggar keyakinan kita yang keberapa? Oh yang kedua Bu, datang tepat waktu. Nah itu ya. Kita cari di bagian mana yang salah, jangan disalahkan semua. Hanya bagian pokok yang disalahkan. Setelah menemukan tindakan yang salah, baru kita menanyakan apa yang dia inginkan supaya memperbaiki kesalahannya. Bisa Bapak Ibu ya seperti tadi Narek datang terlambat, ternyata terlambat bangun. Bisa saja semalam ada temannya sakit, dia jaga di rumah sakit, kan kita tidak tahu. Langsung kita memponis siswa kita, kau terlambat terus datang ke sekolah. Itu yang perlu kita rubah Bapak Ibu. Tanyakan dulu sebabnya, tanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggar, dan tanyakan juga kembali apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah di sini saya ada video, di sini yang masih tadi ya, saya sudah restitusi anak saya, namanya Andi Anugrah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Andi Anugrah. Bagaimana kabarnya hari ini Andi Anugrah? Baik. Tadi laporannya tentangnya Andi Anugrah ini dalam kelas. Andi Anugrah, semua orang pasti punya salah, ya. Tidak hanya Andi Anugrah, banyak teman tadi yang ibu. Bisa disebutkan siapa saja yang ibu tadi? Amin, Amin, Lutfi, Yasir, ya.
Sekarang ibu mau ingatkan, kira-kira ada yang perlu masih ingat kesepakatan kita yang sudah disusun? Masih. Yang pertama apa bisa disebutkan? Pertama, menghormati orang lain, ya. Ketertiban keras, menjaga ketertiban keras. Ketiga, datang tepat waktu. Yang terakhir, melaksanakan piket kelas. Kira-kira ada yang telah melanggar yang bagian mana? 1 dan 3. Yang mana itu? Dan menghormati orang lain, ya. Kemudian ya, tidak menghormati orang lain dan tidak menjaga keamanan ketertiban dalam kelas. Tadi yang pernah mengerti kesalahannya tadi? Oke. Ibu ingin dengar kira-kira alasannya yang dikurangi itu tadi kenapa? Kenapa awalnya? Kenapa bisa itu? Amin dulu tadi. Ada teman tahu? Amin. Amin teman tak? Kenapa teman tak? Ibu kepalanya? Ibu kepalanya. Yang terus? Ibu bagus saya ketawa. Oh, ibu ketawa. Kira-kira apakah itu perbuatan yang baik? Tidak, Bu. Tidak, ya. Kalau itu perbuatan yang tidak baik, kira-kira apakah ada hal yang bisa dilakukan? Ada yang juga supaya tidak lagi melakukan yang seperti tadi. Apa yang bisa dilakukan oleh yang dilakukan? Apa lagi? Apa kira-kira? Sabar. Apalagi harus lebih sabar. Apalagi kira-kira tahan emosi. Tahan emosi bagus. Ya, salah satu caranya supaya dia tidak lagi ribut yaitu sabar dan menahan emosi. Kira-kira di rumah ada tidak yang bisa bantu ibu supaya selalu mengingatkan Anda juga untuk lebih sabar lagi? Siapa yang bisa bantu dulu? Yang bisa mengingatkan di rumah supaya Anda juga lebih sabar lagi? Mama. Ya, tidak apa-apa, nanti ibu akan bekerja sama dengan orang tuanya. Nanti saya sampaikan kepada orang tuanya bahwa Anda juga berjanji tidak akan lagi ribut dan lebih menghormati. Ya, itu tadi Bapak Ibu ya. Bagian paling terakhir dari kegiatan kita yaitu restitusi. Nah, jadi tahapannya ada berapa tadi Bapak Ibu? 3. Yang pertama, tanyakan dulu sebabnya. Yang kedua, tanyakan di mana kesalahannya. Peraturan yang mana yang dilanggar. Ketiga, tanyakan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, pada dasarnya secara tidak sadar kita laksanakannya. Cuma terkadang kita bisa merestitusi tapi kesatuan menjadi penghukum. Terlambat sih, belum ada, belum betul dong, belum betul. Saya menunggu Bapak Ibu, saya biasa begitu. Tapi ternyata kata-kata seperti itu tidak ada faedahnya bagi anak kita. Barangkali cukup sekian dari pemaparan diseminasi saya. Kalau ada yang mau bertanya bisa kita batasi 2 pertanyaan saja Bapak Ibu ya. Siapa yang mau bertanya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ada banyak yang ingin saya tanyakan terkait pemaparan dari Ibu, tapi yang menarik di sini yang saya mau tanyakan anaknya Ibu tadi terkait rambut. Ya. Jadi misalnya anak-anak bertanya, apa sih mau potong rambut tak? Ya. Kasih apa langkahnya saya dengan teman-teman lain ketika anak itu misalnya dia janji minggu depan, terus dia tidak melaksanakan lagi minggu depannya itu. Misalnya seperti Eman, janji hari Minggu. Pas nanti hari Minggu mudah-mudahan ini dilaksanakan. Tapi ketika dia tidak laksanakan, apa langkah kita untuk
supaya Aiman itu motor rambutnya. Ya, itu saja. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika anak kita sudah memutuskan keinginannya, dia akan lakukan. Contoh kecil, pada saat dia pergi main bola, awalnya sebelum saya pakai restitusi ini Bapak Ibu, awalnya selalu maghrib baru datang. Awalnya, kalau pergi main bola sama temannya bersama anaknya Bu Asriani bersama Egi, kalau pergi main bola itu maghrib baru pulang. Awalnya saya marah-marah, ini emang datang terlambat terus, ini sudah jam berapa nak? Sudah asam, kau belum mandi, kau mau pergi sholat di masjid. Akhirnya apa? Besok masih juga begitu, tetap dia lakukan. Nah, setelah saya mempelajari ini, saya tanya baik-baik, Aiman, mau pergi main bola nak? Iya teman. Jam berapa kita pulang nanti nak? Yang kita maghrib nak? Oh iya mama. Jam berapa kira-kira bisa pulang yang penting sebelum maghrib? Oh iya mama, saya pulang jam 5:30. Oh iya, kalau seumpama Aiman nanti pulangnya terlambat lagi, kira-kira apa konsekuensinya? Pergi mama, dia sendiri tuh, jangan pergi main bola besok. Nah, dia sendiri tidak pergi main bola besok mama, kalau saya datang pulangnya terlambat lagi. Dan terbukti, jom dulu ya, dan terbukti pada saat hari itu sebelum masalah masjid sudah di rumah. Sebiasanya itu asal baru pulang, ya silakan. Artinya begini ya, terbukti, tapi ketika tidak terbukti apa langkahnya lagi. Misalnya kan perjanjian hari Minggu, Aiman. Iya. Potong rambutnya, dan nanti hari Minggu Bu. Nanti kalau hari Minggu itu tidak dilaksanakan, artinya banyak alasan yang dimunculkan. Apa langkah saya? Misalnya seperti di sekolah, ada masalah disuruh bersihkan WC, artinya tidak mau, artinya adalah alasannya dia sehingga tidak dilaksanakan kegiatan. Apa langkah saya? Ya, jadi ketika kita merestitusi anak kita Bapak Ibu, minta konsekuensinya. Kalau dia tidak melakukan itu, contoh misalnya Aiman, saya sudah sampaikan, Aiman, panjang rambut anak. Oh iya mama, kapan kira-kira ada waktu anak kita potong? Mama, mukanya pergi Parepare sama ibu guruku. Kebetulan ibu gurunya menjanjikan mau ke Parepare. Kapan itu nak janji ibu guru tak? Mama, barangkali 2 minggu lagi. Lamanya itu nak panjang nanti rambutnya sampai di sini. Bisa tidak waktu-waktu ini kapan ada waktu tak? Sudah pakai mama. Oh ya, kalau sama kami bertanya ada potong rambutnya bagaimana nih? Tanya ibu guruku mama. Nanti ibu guru supaya potong rambutku. Atau saya kasih oke. Kalau seumpama begitu, maka saya tanya ibu guru tadi, anak-anak kan takut sama ibu gurunya, lebih takut sama gurunya ketimbang orang tuanya. Aku tanya ibu guru tadi, kalau seumpama tidak kita potong ini, maka ibu guru tak berhak apapun yang mau dilakukan sama kita. Oh iya mama. Nanti kita buktikan hari Minggu. Apakah resolusi saya ini berhasil lagi? Ada yang sampaikan ke olahraga. Sebetulnya di olahraga itu identik dengan membuka anak dengan memberikan apa lagi fisik. Jadi itu nih yang saya minta apa langkah saya jika pendapatnya seperti itu. Oke, jadi Bapak Ibu keluar dari sini sebentar, pulang ke rumah, besoknya pergi ke sekolah, panggil teman-teman Bapak Ibu gurunya untuk membuat keyakinan sekolah dulu. Jadi semuanya sama. Setelah itu kita masuk dalam kelas kita, keyakinan kelas sekarang kita bikin. Apa kebutuhannya kelas kita, itu yang kita bangun. Anak-anak kalau mereka sudah mereka sendiri yang mengucapkan, dia akan bertanggung jawab. Pada dasarnya anak itu bertanggung jawab. Hanya saja terkadang ketika kita memberikan tanggung jawab kepada anak kita mengharap lebih. Contoh, misalnya bikin kelas harus bersih dalam kelas dan di luar pekarangan sampai di sini. Ada 5 batasannya sampai sini. Kalau Bapak Ibu melanggar itu, anak-anak akan kecewa. Anak-anak akan kecewa. Saya rasa kalau silakan Bapak Ibu perhatikan dulu dan masih bergerak, dan menggerakkan. Masih ada? Ya silakan. Ya, pembuku. Masih ada pembuku. Lamanya begini. Lama sekali saya jadi pembuku. Iya, dia masih ada. Kalau saya lihat dia lihat di sekolah tuh, ya
orang kasih sayang ya. Masih ada itu masih ada. Jadi kalau kita laksanakan itu, kalau saya itu rasa masih ada rasa tapi biasanya dia. Tapi setidaknya adalah sedikit yang berubah, ada sedikit. Dan Bapak Ibu perlu juga saya sampaikan, kalau di rumah kita berestitusi, kita harus kerjasama dengan suami kita, kerjasama dengan istri kita. Jangan kita yang restitusi, suami kita penghukum. Contoh, ayah sekarang itu bapaknya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aslina SPD. Saya mengajar di UPTD SDN Salung Kembar. Alhamdulillah tadi saya sudah mengikuti diseminasi dari Ibu Irma sebagai calon guru penggerak. Sangat tersentuh karena ternyata apa yang selama ini saya lakukan sangat berbanding terbalik dengan yang saya terima tadi. Saya itu tipenya tipe penghukum. Ternyata setelah saya pelajari tadi salah besar. Ternyata saya butuh menjadi seorang manajerial yang baik untuk baik pribadi saya, di diri saya sendiri, di anak saya, keluarga saya, dan ternyata betul-betul harus dilaksanakan di lingkungan sekolah demi kebaikan kita semua, demi didikan dan anak-anak kedepannya seperti apa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahayu Yunus. Sebelum mengikuti kegiatan diseminasi ini, saya merasa ada di posisi penghukum dan juga pemberi rasa bersalah untuk siswa. Tapi setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini, saya merasa perlu untuk kembali ke kelas, membuat kesepakatan dengan siswa, membuat restitusi, sehingga bisa menuju ke posisi manajer untuk perubahan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.